Nah, akhirnya kita ketemu lagi, Nar. Yap. Jadi kawan-kawan, ini adalah salah satu temanku, namanya Dinar. Dan dia adalah salah satu orang yang berpengaruh di dalam hidupku. Waktu kecil ya? Waktu kecil. Dulu kita tuh tetanggaan. Tetanggaan. Karena kok bisa dibilang tuh ya betul-betul pure teman kecil. Iya. Tetanggaan. Tangga kali pun waktu pas iya, cuman ya satu lorong ya, Satu lorong, cuman beda berapa blok, beda berapa rumah aja. Iya benar-benar. Udah lama kali nggak ketemu, Nar. Terakhir ketemu 2000 berapa? awak rasa 2000 apa ya? 2014 paling ya. Yang kita sholat itu yang kau bilang sholat Iya, di masjid itu, Al-Musabihin. Al-Musabihin setiap Komplek. tasbih. Itu kok masih di Medan? Itu sudah di Surabaya. Udah di Surabaya? Di Surabaya. Itu aku kayaknya udah nggak di Medan, tapi itu kayaknya lagi di Medan. Ya kalau nggak salah kau lagi di Malaysia apa tuh? Iya, lagi tinggal di Malaysia. Sekarang udah beranak kok ya? Sudah, anak dua. Anak dua, Gitu. cewek dua-duanya. Iya. Jadi, Dan nggak nakal. nah jadi kenapa aku mau bikin konten ini, Nar? Kan tadi aku bilang, kau adalah salah satu yang berpengaruh dalam hidupku. Karena dulu aku tuh nggak berani sunat. Iya. Oh ingat. Aku cuma sunat ya. Aku Bawa nggak- sunat ya. Aku nggak berani sunat. Dari beberapa kawan. Dari beberapa kawan aku lihat sunat tuh aku biasa aja. Malah disuruh bapakku, ayolah sunat. Nggak, aku belum berani. Sampai bapak aku tuh bilang, mau sampai kapan? Nanti pun harus, toh juga ujung-ujungnya harus sunat. Enggak, ya nanti aja tunggu aku berani. Iya. Sampai pada akhirnya aku melihat kau sunat. Oh iya, habis itu 1 hari kemudian kau sunat kalau nggak Iya. salah. Awak dengar kabar dari bapak mama awak. Jadi ketika si Dinar ini habis sunat, itu aku langsung dalam hatiku gini, Nar. Si Dinar aja berani sunat, kenapa aku enggak ya? Habis kau sunat, itu aku langsung pergi ke klinik dekat rumah. Iya. Di tempat kau nyari dokter. Ternyata dokternya beda ya. Iya, dan aku berharap aku mendapatkan dokter yang sama dengan kau. Begitu aku nyampe, dokternya nyampe di rumah, loh, kok beda ya? Tapi ya udahlah, namanya dokter sama kan. Ternyata Dan hasilnya pada akhirnya setelah aku sunat, bentukku beda. Jadi mau kali gua. jadi kayak bekas jahitannya itu, Nar. Jadi kayak nggak normal, nggak mulus gitu loh. Nggak ada polanya ya. Nggak ada. Kalau orang bilang nggak ada polanya itu. Bahkan sampai saat itu bapakku tuh sampai hampir komplain. Ini kenapa kok bentuknya jadi beda? Sampai akhirnya ke Polimas lagi tuh, ke kliniknya itu nanyain kenapa. Ternyata si dokternya itu baru pertama kali nyunatin aku. Wah, korban ya. Korban. Jadi sampai sekarang itu bentukku aneh. Mau, yang penting kan hasilnya. Oh iya, hasilnya iya. Yang penting hasilnya. Dan aku kan kemarin kan sempat lama dapet kan. Iya. Itu aku mikir apakah karena bentuknya nih. Sampai jadi aku nikah sama istriku, ya kan malam Istri yang pertama. sekarang? Istri yang sekarang lah. Oh iya. Jadi malam pertama lah melihatlah istriku kan. Ya kan timbul pertanyaan dong, ini kenapa kok bentuknya kayak gini? Akhirnya aku ceritain dan nama kau tersebut. Mau kali. Oh nggak tahu apa-apa, bawa. Bisa gitu ya. Aduh. Itu kau nikah 2014. 2014. Oke. Dapat anak aku di 2018. Yesus. Oh iya, berarti beda setahun lah ya. Mama. Makanya jadi sampai sekarang nama kau tuh tersebut-sebut di keluargaku. Kan anakku tuh kan kemarin baru sunat. Yang Ya, walaupun dia belum ngerti ya tentang apa yang kita omongin ya, karena masih baru 2 tahun. Tapi aku bilang, adik bersyukur nih bisa sunat sekarang. Dulu papa aja nggak berani sunat. Sampai ada kawan papa sunat, baru papa berani sunat. Sampai aku ceritain kayak gitu. anakmu yang nomor 2 ya? Anakku yang nomor 2. Sampai anakku yang pertama si Aisyah tuh, siapa kawan papa itu siapa? Iya, nanti kita ketemuan tuh nanti sama kawan papa itu. Boleh, nanti kapan-kapan ketemu lah. Dinar. Lama kali itu. Cerita tahun berapa? Tahun 2000 ya? Kita 2000. SD 2000 pas zaman film Serina. Masih 90-an itu, Nar. Itu film Serina. Aku ingat itu kalau nggak salah Enggak, wah itu 2000-an ya? Itu film Serina 1 hari sebelum itu aku minta nonton film Serina. Serina yang ini, yang pertama? Iya, Serina yang pertama.
itu. Kenapa kok kepikiran nonton Nggak Sherina? tahu. Kan anak kecil kan waktu itu. Iya. Apalagi awak di Medan nggak tahu, pingin orang heboh itu ikut aja nontonnya kan. Dan aku ada satu juga apa namanya yang terunik cerita kita dulu. Apa itu? Aku ingat dulu bapakmu tuh kerja di sarung tangan. Yes. Sarung tangan ini kan Karet, latek, dokter kan. dokter. Terus aku tuh setelah aku flashback, nah aku ingat-ingat dulu waktu itu aku pernah berpikiran kayak gini. Oh ada ya kerjanya yang bikin sarung tangan ini. Iya. Iya. Iya, sampai sekarang kan masih banyak orang pakai. Iya. Sampai kan dulu ingat kalau kita main-mainin tuh sarung tangannya kita isi air. Karena kan banyak sisanya. Iya. Itu masih ingat gue ya? Masih lah. Tahu aja lu. Orang aku juga masih ingat dulu waktu kita belajar merokok di pakai kertas. di simpang rumah. Pakai kertas. Kalau di sini bilangnya perempatan lah ya. Kertas digulung-gulung. Kertas digulung. Itu bahkan sampai kita ini loh, kita analisa. Nah ini kenapa ya? Kok misalnya asamnya kenapa nggak banyak ya? Akhirnya bentuk si lintingan gulungan itu kita ubah biar asapnya jadi banyak. Goblok ya. Itu zaman SD ya? SD lah. SD. Orang kita masih ngisap di atas sepeda. Kalau tapi habis itu nggak ngerokok, malah kau yang ngerokok ya? Enggak, aku nggak ngerokok. Iya, kok nggak ngerokok ya? Nggak dirokok. Iya, karena ada nikah bangsat. Jadi si Dinar ini adalah salah satu kawanku yang sampai sekarang konsisten dengan kebayaannya. Insya Allah. Insya Allah ya. Insya Allah. Harus baik. Tapi kan Pak Doko dulu kan waktu SMP ya, sempet ini kan Ya kawan-kawannya ya. berteman ke arah-arah begajulan. Makanya aku mikir, wah Dinar sekarang udah bandel nih. Ya, top orang Medan lah ya. Itu orang Medan. SMP. Tapi kok enggak ngerokok juga ya? Enggak. Walaupun lingkunganmu ngerokok. Enggak ngerokok. Mabuk enggak? Mabuk nggak juga? Enggak. Begadang ikut. Mabuk enggak? Bisa tahan kok ya. Sampai sekarang gitu. Tapi rumah di Tasbih udah ada ya? Rumah di Tasbih udah dijual kemarin waktu pas sebelum Covid ya. Kan kau terakhir kan di depan rumah Yuja kan? Iya. Sempet kan di Blok SS ya? Ya, habis itu aku pindah di dekatnya rumah si ini, Bobby. Deket Labas? Bobby Wali Kota. Bobby Wali Kota, deket Labas berarti? Bukit Ijo. Oh, di Bukit Hijau? Iya. Oh, sama di situ kok ya? Iya. Terakhir di situ. Orang tua sekarang udah di kampung. Di Jawa apa? Timur, Magetan. Bersawah. Oh, bersawah? Bersawah. Oh, sama kayak mertuaku juga bersawah. Di mana? Perbaungan. Oh, Perbaungan. Iya. Oh. Ya menikmatin masa tua lah. Cuma berdua aja, anak 3 udah melalang buana kan. Tapi kok sekarang logatnya kental lagi loh Jawanya? Iya, karena aku kawan ya circleku di kantor juga atau di kerjaan kayak kita banyak orang Surabaya, Jawa Timuran kan. Jadi logatku karena aku besar kuliah di Surabaya kan jadi. Oh, kuliah di Surabaya kok ya? Surabaya. Logat cuknya itu kan ketekan banyak kan. Iya, makanya tadi Tapi aku tetap aja ada medannya sedikit ya. kok si Dinar kok makin kental lagi. Itu dia. Jadi sekarang kegiatan apa, Nar? Kegiatan sekarang ya jaga anak. Ya, jaga anak antar istri. Kerjaan? Kerjaan alhamdulillah ya sekarang di dunia properti sama ya agak melenceng sedikit lah dari basic. Nah, dulu kok kuliahnya apa? Dulu kuliah di geodesi. Apa tuh? Geodesi itu tukang ukur. Ya kalau sekarang buat peta lah, pemetaan. Pemetaan. Berarti Surveying. Google Map tuh kau yang untuk ngukur tuh enggak ya? Kalau Google Map itu salah satu bidang keilmuan yang dari punyaku juga. Jadi Google Street itu kan basic datanya sama geospasial. Tapi kan dulu sempat di ini kan, salah satu BUMN. Yes. Kerja di salah satu BUMN kan? Ya di migas itu udah berapa tahun ya? 4 tahun, 5 tahun nih. Kenapa resign, Nar? Kan maksudnya kan ya kerja di migas BUMN kan bisa dibilang oke lah. Oke kan bagi orang yang ngelihat. Iya. Nggak oke orang yang menjalankan. Oh. Iya, karena kan waktu pas dulu kan kalau untuk tenaga ahli mungkin banyak yang tahu lah di BUMN tuh atau di migas kan kebanyakan hire-nya kontrak ya, by project ya. Oh, by atau project. kontrak per berapa tahun, per 3 tahun, nanti project berapa tahun gitu aja. Tapi kan ya aku keluar karena nyari pengalaman yang lain.
itu bro. Oh, jadi sekarang fokusnya properti. Fokus properti. Bisa dibilang kontraktor lah ya. Bangun apa? Bangun rumah, bangun perumahan? Bangun perumahan. Juga ada beberapa perumahan, bangun restoran juga. Oh, bangun restoran kok bisa juga? Salah satu ya bangun restoran juga bisa. Di Bandung ada. Oh, udah ada nih apanya portofolio kok salah satu? Ada. Banyak udah. Banyak. Oh, oke. Nah, ya kalau untuk perumahan kita memang berbentuk PT, tapi kalau untuk yang kontraktor atau jasa memang aku lebih ke ini pribadi. Jadi orang minta tolong kerjain, mungkin aku bisa sekalian hitungkan material, RAB-nya apa semua, sampai desainnya juga bisa. Oh gitu. Ya agak melenceng sih dari dunia basic, tapi ya namanya kita keadaan tuh kan ngebentuk passion kita ya kalau nggak salah ya. Iya. Lebih tepatnya kepepet lah. Kepepet lah ya. Sampai sekarang sebenarnya masih kepepet semua, sama itu. Oh gitu. Jadi kalau propertinya masih titiknya di mana? Di Bandung, di Jakarta? Di Bandung ada di daerah Sumedang, Jatinangor. Itu ada, kita rumah subsidi juga ada. Terus yang untuk komersil itu ada di Bintaro, sektor 7, ada di Cisauk, Bogor sih. Tangerang ya, Cisauk, Tangerang. Oh. Sama di Rumpin, ada beberapa lah. Ada empat kalau di daerah Jabodetabek itu ada 4 lokasi atau 5 lokasi. Insya Allah 5 lokasi ini lagi on progress semua. Lagi on progress. Lagi nego-nego lahan. Oke. Sama ya kegiatan itu ada di luar itu juga ya jual beli tanah lah ya. Jual beli tanah. Jual beli tanah. Oke. Cuman ya jual beli tanah kan nggak segampang kita kayak jual beli rokok ya. Betul. Nah, untuk lokasi tanahnya itu apa? Apakah memang untuk perkebunan kah atau memang spek tanahnya buat perumahan? Kalau untuk spek tanah untuk yang rata-rata yang udah berjalan itu ya memang untuk perumahan semua. Ada yang awalnya untuk dari dia punya lahan cuman untuk berkebun, bisa untuk bisnis perumahan, agrowisata, gitu-gitu. Oh, berarti bisa dibilang di tengah kota lah ya, masih di tengah kota. Kalau di tengah kota ada beberapa yang kebanyakan di pinggir kota, kayak di sekitaran Bandung dan sekitaran Cembeluit, terus daerah Nagrek, Kabupaten Bandung tuh ada. Oh. Terus ya banyak lah beberapa lokasi. Ya jual tanah enggak, intinya sih ya tidak segampang orang jual rokok lah. Betul. Nah, itu buat kawan-kawan yang mau bangun restoran, apalagi bangun restoran, bangun toko, semua lah. Perukuan udah bisa lah ya pasti ya. Pabrik, gudang bisa lah insya Allah. Ini orangnya amanah, ini baik, ini betulan baik nih. Kalau melarikan duit kayaknya jauh dari itulah. Janganlah. Duit itu ya nggak berkah juga ya. Betul. Walaupun ada beberapa kawan-kawan yang kayak gitu. Ya awak salah satu korban aja ya kan. Ini pasti amanah nih si Dinar. Insya Allah. Jadi sekarang berarti kesibukan itu aja Nar ya? Kesibukan itu aja. Proyek. Mensibukkan diri lah sama jaga anak biar nggak kelihatan nganggur kali. Nah, dan ternyata kan istriku juga lagi baru mulai bisnis jual sabun nih. Yes. Dan ternyata istri kau juga ya? Iya, sama. Dan udah mulai dari lama. Udah lama. Dari 2016. Sama kawan 2016. Terusnya udah kemarin itu baru juga jalan yang khusus untuk di Bandung dan sekitar itu 2021. 19 tahunan, 2 tahun ya. Berarti istrimu itu bisa dibilang Kalau sekarang dia sebagai distributor. Distributor kan? Agen seller aja sama kan? Iya, jadi si agen-agen di Bandung yang ngambil sama istrimu kan? Yes. Oh, oke. Ya, ngebantu kalau di rumah ya bantu packing, walaupun ada karyawan ya tetap bantu packing, antar packingan. Udah ada karyawan, Nar? Ada. Khusus untuk sabunnya? Ada. Anjir. Iya ada. Ya kan, ya kalau kau distributor kan packingnya nggak satuan kan? Ya tetap satu. Kan ada juga yang di Shopee dari marketplace yang lain. Tapi kebanyakan kan dus-dusnya itu kan? Kalau yang agen mungkin di dus-dus itu. Mungkin kalau yang di mana? Di marketplace itu kan ada yang satuan. Oh iya. Satuan juga yang mana menghasilkan cuan, Pak. Itu aja. Namanya juga dapur kan harus ngebul ya. Betul. Gila ya, dulu kita waktu kecil itu kayak kepikiran nggak waktu sih? Apa tuh? Akhirnya kita merasakan hidup kayak gini. Iya, nggak kepikiran lah. Dulu kayaknya waktu kecil itu Dinar, masih zaman ini kan? Masih manggil aja kita. Belum ada handphone. Belum ada. Dinar. Paling aku pernah kalau ke rumah aku, mau ke rumah aku tuh
telepon dulu, ada Rizky Bu, nggak ada, oh ya, nggak main ke rumah lo kan. Itu masih zaman Main telepon. PS kita di Main PS. dari pagi ketemu pagi, dari pagi hari Minggu main PS sampai sore, pau itu dulu. Makanya kayaknya tuh zaman dulu tuh kita kayak hidup tuh apa namanya nggak kepikiran ya bakal ngerasain hidup kayak gini. Tiap hari main sepeda. Namanya kehidupan, Betul, betul. kadang ya harus dilaluin. Iya, betul. Tapi jadi cerita, kayak kalau aku kan kayak nggak tahu, kayak kita dulu kecil kan, dari kecil mulai kita main sepeda, bola, kita pernah bola bareng loh. Iya, kita satu SSB bareng. Bola SSB bareng, yaitu tempatnya Egi Maulana, itu kan kecetak di situ. Oh iya, Iya, SSB Tasbih. iya. Oh. Sama Mayang. Dulu apa itunya, posisinya? Aku back. Kalau kau Oh iya, kita sama lah. Kita Iya, sama dulu back. back. Di SSB aku back, cuman aku kan nggak pernah dipakai. kan kita pernah main di mana itu? Brastagi, lawan kalau nggak salah. Guntur. Iya, sampai lupa aku ingat ada fotonya aja. Ada, aku masih ada nyimpan fotonya. Ada beberapa lah kita ikut kompetisi di Sumatera Utara, Medan lah sekitarannya. Dan pada akhirnya kan aku beralih posisi jadi kiper. Iya. Akhirnya kan back nggak sering nggak kepake nih, karena masih banyak yang jago kan. Iya. Akhirnya wah jadi kiper enak ya. Tinggal buang badan akhirnya jadi kiper. Enggak, tapi impaunya kita dulu, kenapa nggak kepikiran jadi timnas ya? Pemain timnas ya? Karena gini dulu tuh informasi nggak terlalu banyak Nah, kita kan cuma main giring bola, ikut latihan. Iya. Aja, kan? Padahal dulu bisa dibilang aku secinta itu sama bola. Iya, aku juga sama. Ya kan? Dulu Biar nggak gabut kali lah di rumah juga kan. wah, tiap sore kita main bola kok. Minggu pagi dia habis sholat subuh langsung berangkat ke lapangan Iya. latihan. Sekarang coba disuruh main bola subuh sama minggu. Bengap. Karena dulu menurut aku ya informasi kan belum banyak Yep. Ya dulu kita belum ada kan. Nonton YouTube belum ada. Belum ada. Internet aja dulu masih Sosial yang media juga belum masih ada. internet susah lah. Jadi ya udah kita main bola. Orang nonton bola dulu masih di TV. Juga lagian kita kawan-kawan kita yang fokus ke jadi PSMS atau itulah apa squad di Medan dulu PSMS lah. Iya. Nggak ada ini nampaknya. Nggak ada lah. Nggak ada. Senior. 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 Pas angkatan kita nggak ada. Nggak ada. Yang penting main bola, dribble apa? Serang gol-gol aja udah. Padahal dulu di angkatan kita banyak yang jago kan. Iya, banyak lumayan lah. Ya kalau sekelas-kelas timnas sekarang ya kece lah. Iya. Makanya nih akhirnya udah lama ya kita mau ketemu, aku ke Bandung nggak ketemu. Waktunya nggak sempat. Kita tuh berhubungan lagi dari Instagram kan. Bener. Ada apa? Siapa namanya Pradipta? Ya gue nggak tahu nama panjangmu sebenarnya kan. Hah? Oh ini si Dinar. Ya, padahal udah lama yang kita follow itu. Oh iya ya. Udah lama kan, waktu gue masih kerja serabutan Oh iya. sampai sekarang. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Aku juga serabutan. Aku sebenarnya lebih di tepatnya apa ya? Palu Gada ya kan. Tapi kan Palu Gada model kau kan ratusan juta. Ya, sama aja lah itu. Sama aja ya. Kan bukan duit awak, duit orang. Investor. Awak kan memanfaatkan aja. Jadi inilah kawan-kawan apa namanya salah satu kawan kecil yang betul-betul pure kawan kecilnya ini main sepeda bareng. Iya. Dulu ingat nggak kok? Ini kok pas ini lupa. Apa itu? Dulu nggak tahu tuh salah satu kejadian apa kita waktu kita main. Terus aku kesel sama kau. Oh. Terus kau lagi makan coklat. Iya, pernah itu. Coklat itu dari aku. Akhirnya karena aku kesel, ku tarik coklatnya habis itu aku buang. Iya, kayak cewek yang kayak orang pacaran. Main kayak orang pacaran. Tapi kalau orang sekarang homo gini. Habis itu Kalau orang sekarang bilang homo. habis itu musuhan sampai berapa hari itu ingat kali aku. Kau Iya. manggil di rumah nggak aku ladenin. Jual mahal gue. Sampai mama aku bilang, udahlah bayan tuh sama Dinar. Udah habis itu aku main ke rumah dia lagi, Dinar, udah kita bayan ya. Anjing. Tapi kok pernah ingat gak waktu kau main sepeda, nyoba sepedaku baru, habis itu kok dengan gayanya gue masuk parit, habis itu ih bau kali orang ini masuk parit ya kan, kepala muka kalau itu lihat teringat apa? Aku inget di Instagram tuh ada tuh anak kecil masuk ke parit, mukanya yang apa? Yang hitam semua. Ya itu kau. Aduh, Kan kau botak kan? Kau nggak botak ya? Masih ada rambut sedikit tuh. cepat. Cepat. Nah, gempal dan naik sepeda. Sepeda baru beli itu, pagi beli. Sore dicoba mang kau.
Ingat kali aku itu yang paling tak inget sampai sekarang. Nah, kayak kalau anakku naik sepeda di rumah, aku bilang nanti kayak kawan papa, dia naik sepeda nyoba nyemplung itu, bilang kayak gitu. Itu inget kau itu. Berantem bareng tuh dulu sama anak blok apa tuh ya dulu? Ya kita berantem anak blok. Terus ya, kau masih ingat kan waktu masih kita tinggal di komplek itu di Medan tuh lawannya tuh ini anak-anak yang suka ngambil sampah-sampah itu. Iya. Apa tuh istilahnya? Ya tuh kalau sekarang anak-anak yang mulung-mulung tuh cuman tuh makan babi kan. Ada dulu istilahnya, aku lupa. Iya. Anak-anak ya apa ya? Ya tukang ngambil ngacak-ngacak sampah. Iya, kan? dulu banyak kan di komplek Banyak kita tuh. kali. Nenek sepeda ngambil-ngambilin di rumah. Iya, sampai ngambil bukan ngambil sampah aja, ngambil sepeda, ngambil sepatu. Itu bukan ngambil untuk babi, untuk jadi babi itu. Memang dia yang babi. Dia yang babi. Aduh, sebenarnya kalau misalkan mau diceritain panjang Nar. Panjang cerita. Tapi bisa loh nanti kalau misalkan apa, aku ada kepikiran nih bikin konten review-review rumah, properti, nanti bisa tuh. Iya, aku kemarin tuh ya itu tadi aku pernah bilang kepingin aku juga sama lah media sosial kayak punya kau ini. Bikin review tentang mengenai apa bidang tanah gitu kan, kayak zaman yang di TV itu kan ada kayak Tante Venerus. Iya. Nah itu kan jual rumah, Boleh Nar. kafling kosong kan jadi rumah. Ya mana tahu aku juga kecipratan ya kan. Iya, nggak apa-apa. Jadi Cias Bisa Property. Nah, boleh itu. Apapun sekarang kan Jadi cuan. Yang penting itu halal. Gila. Yang penting halal. Oke Nar, sehat-sehat ya Nar ya. Oke, sukses buat channelnya ya. Siap, amin. Sukses Salam juga buat usaha usaha developermu, kontraktor semua lancar Iya, semua. yang diusahakan. Siap. Siap, oke.